Ya, kita bergabung kembali di Sapa Indonesia, bicara soal pola asuh terhadap anak ini selalu ada yang baru ya, Bay, mengikuti perkembangan zaman. Ya, kan? Soalnya beda zaman nih, Bayu dan saya juga beda pola asuhnya. Tapi walaupun beda zaman ini saya selalu mengulang nih, kata-kata ini banyak disampaikan oleh banyak orang, saya cuma mengulang saja karena menurut saya benar gitu. Jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, dan kita harus terus belajar bagaimana menjadi orang tua untuk anak-anak kita di setiap perkembangan zaman ya beda jadi dan orang tua. Dan perkembangan stage usianya ya kan. Betul. Meskipun tidak ada sekolahnya, tapi untung sekarang ada pelatihannya nih untuk bagaimana orang tua bisa mengenali pola asuh yang tepat. Nah, di Studio Sapa Indonesia kami sudah bersama dengan dari Tabloid Nakita dan Mbak Heni. Selamat pagi. Selamat ulang tahun untuk Nakita yang ke-17 hari ini. Tabloid Nakita 17 tahun. Betul. Waduh, itu udah kalau saya orang tuanya udah harus bikin pesta 17-an dong. Udah ada dewasa. Mbak Rati juga. Halo. Selamat pagi Mbak Rati. Halo. Mbak Rati Ibrahim, terima kasih. Kita mau ngobrol-ngobrol soal parenting di zaman sekarang. Ada satu kata yang kemudian langsung menyengat kita semua nih, kalau orang tua. Aduh. Gadget. Nah, gitu sama anak-anak. Yeah. Anak-anak saya usia 10 sampai 8 tahun. Ini masih terus belajar saya bilang begitu. Bagaimana sih kita ini tidak melarang sama sekali, tapi juga nggak mau mereka kecanduan gadget sampai agak asosial, bahkan sama keluarganya sendiri. Nah, ini jadi sorotan juga nggak di Nakita? Oh iya pasti, ya kan? Betul sekali. Karena banyak implikasi yang ternyata kita sendiri nggak menyangka. Karena kita sendiri kan termasuk generasi yang baru kenal gadget nih di saya ya. Iya. Jadi bukan native, tapi juga langsung kayak terbawa dengan keasyikan bergadget, nggak sadar itu tertransfer ke anak, jadi masalah, kitanya nggak siap. Nah, Mbak Rati nih. Salah satunya nih Mbak Rati kan Mbak Rati ada salah satu pengguna. Maksudnya itu. Tapi juga tahu bagaimana menanggulanginya. Nah, salah satunya adalah dampak membuat anak itu jadi serba instan, generasi instan orang bilang, mau cepat, mau segala sesuatu yang baru terus. Ini gimana menanganinya Mbak Rati? Apa ya harus ditanganin? Karena kalau kita bicara ya bahwa menarik nih. Iya, apa ini jangan-jangan bukan harus ditangani. Harus dipahami ya. Karena begini, waktu kita bilang ya tentang gadget, terus kita kesannya gadget itu jelek ya, padahal kan enggak. Faktanya adalah kita butuh kok teknologi itu ya. Dan itu nggak bisa ditahan. Gitu. Saya pernah ya suatu saat anak saya grounded nih. Saya cabut handphonenya. Yang jadinya panik saya sama bapaknya. Karena anak ini ada di mana? Kita jadi bingung. Ternyata kita memang sangat membutuhkan dia juga. Dikasih gadget, dia ketawa ada di situ, tapi dia sama gadget aja. Iya, terus kelihatannya dia lebih cinta sama gadgetnya daripada sama yang lain-lain gitu kan. Ya itu satu. Terus sekarang kita ngomongin tentang generasi instan. Kita bersikap seolah-olah sesuatu yang instan itu menjadi sangat jelek. Padahal sebetulnya yang kita perlu introspeksi adalah kita nih para orang tua, kita punya kontribusi besar sekali loh. Membuat anak-anak kita menjadi the instant generation. Kenapa begitu? Lah segala sesuatu di sekitarnya juga instan kok. Tapi kalau untuk proses dia kemudian jadi tidak menghargai bagaimana sesuatu hal itu bekerja atau suatu proses itu ada, itu gimana Mbak? Karena maunya serba cepat ya. Serba cepat. Kalau kita bicara dulu tentang kenapa anak-anak menjadi cenderung maunya instan adalah karena yang ada di sekitarnya juga serba instan. Kita jadi orang tua juga cenderung untuk berperilaku nggak sabar juga. Kita fokus kepada hasil ketimbang proses. Dan tanpa sadar, anak-anak terbentuk menjadi generasi yang demikian. Kalau kita sadar sungguh bahwa ternyata dampaknya nggak bagus ya. Buktinya anak-anak jadi nggak sabaran. Anak-anak yang penting hasilnya. Bahkan yang namanya main game aja di-crack. Gimana caranya untuk cheating the game? Berarti kan, aduh ada apa nih? Maka kita sekarang mulai nih. Keluar dari mainstream, kita untuk mulai masuk ke yang bukan fast generation, tapi we go slow dulu, mundur ke belakang. Kita enjoy prosesnya bagaimana, ada hal yang kita mesti hold. Bukan berarti yang semuanya instan menjadi jelek, tapi ada hal-hal yang perlu dipilah, sehingga anak-anak belajar proses,
is a lot more important daripada hasil di ujungnya. Prakteknya yang simple-simple, sederhana gitu bisa kita praktekkan apa itu? Bagaimana kemudian kita nanti menghargai proses daripada langsung hasil gitu. Mulai dari bangun tidur. Nah, Bangun misalnya, tidur, Nak, rapin dulu tempat tidurnya. Mandi, sikat gigi itu ada aturannya. Jadi bukan cuma cek selesai gitu. Jadi dia mengikuti alur berprosesnya. Kemudian makan dikunyah. Kan karena mau cepat makan ditelen. Kalau perlu nggak usah makan makan yang pakai dikunyah, yang disedot aja. Gitu. Jadi mulut tidak terbiasa untuk bekerja dari yang sesederhana itu. Kemudian proses untuk belajar setiap hari pulang sekolah, invest waktu sejam, si mama sama ayahnya di sebelahnya dia ngeliat gitu. Itu mengajarkan anak untuk bersabar. artinya dia belajar itu adalah sebuah proses pelan, nanti ada pekulah atau apalah, dia sudah cukup siap, dia harus mencicil itu termasuk semua. menyiapkan makan bersama-sama. Itu adalah proses anak belajar, nggak tiba-tiba makanan ada di meja Ini makan. yang hilang. Saya tuh diajarinya Membantu di begitu. dapur, Sekarang gitu kita ya. lupa untuk kemudian menularkan itu lagi. Ya kan? dulu mungkin zamannya Bayu mau mandi, timba airnya dulu Bayu gitu. Prosesnya. Sekarang pergi Iya, kan? loncat, tempat tidur udah beres. Karena Shower, ada yang beresin. iya, Gitu. ya. Padahal biarkan mereka menjalankan proses itu sehingga di alam bawah sadar mereka mereka terbentuk orang yang menghargai. Ya. Dina, kita hal-hal semacam ini banyak mendapat perhatian dari pembaca, Mbak Eni. Pasti. Jadi sayangnya datangnya setelah ada masalah gitu ya. Oke. Kok anak saya itu lebih baik lah daripada nggak nggak ada sama sekali ya kan. Iya, Kalau betul. bisa sih jangan ada masalah. Udah dari awal udah diantisipasi. Apa yang sering dikeluhkan? Jadi ya anak-anak tidak mau diatur. Sebenarnya kan emang bukan kata yang tepat ya. Siapa sih yang mau diatur, siapa yang mau dikontrol 24 jam, dan kita juga nggak akan mampu melakukannya juga gitu. Jadi memang yang harus ditanamkan tuh ya bagaimana anak-anak punya self rule di dirinya sendiri. Tapi kan itu prosesnya nggak tahu-tahu anak Tidak ngerti, instan iya, ternyata. ngerti bangun tidur harus sikat gigi itu kan harus di setapak demi setapak Dan itu dibiasakan. orang tuanya yang juga harus diberikan penataran begini kan. Iya, Nah, sebentar Mbak Ini ada penelpon Nanti kita kita. lanjutin, Ada sebentar. penelpon yang sudah mungkin punya pertanyaan Ya, juga. dan saya suka nih seorang ayah kayaknya, Pak Yanto di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat Oke, pagi Pak Yanto. Pak Yanto. Selamat pagi. Ya, Sapa. langsung Pak Yanto, silakan. Iya betul, saya seorang ayah. Kita berdua sama istri itu ingin anak kita tuh konvensional, maksudnya tidak tergantung dengan gadget, tapi secara tidak langsung dia sadar. Umurnya sekarang 2 tahun lebih, jadi melihat saya dan istri juga, kita berdua sudah mengurangi untuk jauh dari handphone, tapi kan memang tuntutan pekerjaan juga, jadi anak juga melihat. Jadi pada saat dia juga ingin meminta dikurangin, bagaimana caranya untuk mengurangi dan untuk meninggalkan gadget-gadget itu sendiri, Mbak. Terlebih dia sekarang 2 tahun itu sudah bisa membuka YouTube, memilih video-video yang dia suka. Iya betul. Jadi walaupun dia tidak tahu judulnya, tapi dia melihat dari thumbnail gambar yang kecil itu yang menarik buat dia. Dari mulai kartun dan lagu anak-anak sih sejauh ini masih bisa kita filter. Tapi saya takutnya semakin dia besar, dia akan semakin pintar. Betul. Oke. Iya itu. Bagaimana masukannya untuk? Ya. Baik, terima kasih Pak Yanto. Tolong didengarkan Baik, ya. sama-sama. Ini masalah kita semua sebetulnya. Orang Gimana, tua Mbak? Ini lucu tidak ya, bisa terlepas orang dari tua takut gadget. anaknya jadi makin pintar. Ya, Mestinya ya. seneng anaknya makin pintar. Iya. Cuman Pintar pola apa? konsumsi Pintar jamnya apa? kali, Nah, sekarang Mbak gini, Rati. waktu kita bilang, aduh kalau begitu apa ditabukan saja ya penggunaan gadgetnya. Seperti yang tadi Mas Bayu bilang, nanti Betul. anaknya jadi cupu juga. Orang sekarang generasinya generasi milenium. Teknologi canggih ada di semua tangan mereka, ya. hidup kita gitu. Anak-anak sangat terbiasa dengan semua teknologi. Tapi kita juga tahu ketika teknologi suatu saat misalnya collapse, anak-anak menjadi kehilangan kemampuannya untuk yang analog tadi itu. Betul. Menggunakan teknologi Yang manual analog. tadi. Manual. Jadi terus gimana? Jadi berarti secara sadar kita punya momen-momen di mana gadget ditabukan dulu. Oh, oke. Misalnya, biarpun alasannya karena kerjaan, misalnya pada saat jam-jam yang family time, quality time, itu kan paling cuma sejam di sampai meja 1,5 makan, jam misalkan. waktu kita makan, waktu kita lagi bercengkrama bareng-bareng, nah itu ditabukan, jadi no gadget.
papa mamanya yang mesti diet dulu karena anak kan niru. Pada saat kita mau menggunakannya juga, oh kalau gitu kita lihat nih apa YouTube bersama-sama. Nah bersama-sama setelah itu disingkirkan, main lagi, berinteraksi lagi tanpa gadget, mumpung anaknya masih 2 tahun. Di sini nih kalau saya baca di beberapa buku diperlukan komitmen ya. Komitmen paling besarnya justru dari di orang tuanya loh. Kalau kita bilang nih 1 jam, kita hari ini main bareng-bareng, nggak ada gadget. Oh, tapi ayah sama ibu nggak boleh pegang handphone. Oke, komitmen itu yang harus kita pegang. betul. Ya. Sehingga anak-anak respect terhadap Iya. hal tersebut ya. Ada hal-hal yang bisa dilakukan sama-sama kok. Kadang-kadang yang mati gaya kan orang tuanya juga. Nah, Jadi mau benar ngapain sih. nih kita? Iya. Masak aja bareng, menikmati makan sampai se-ingredientnya itu menyenangkan. Gosip-gosip deh, itu nyenengin Cerita-cerita juga. hari ini sekolah ngapain gitu kan. Apalagi anak-anak kecil-kecil, Panjang. suruh nyanyi deh. Iya. Ditangkap suruh nyanyi. Nah, berarti tadi bicara soal umur, mumpung masih 2 tahun, saya penasaran apakah ada golden age di mana masa-masa kemudian harus dipuasakan gadget, tapi di beberapa usia atau jenjang usia nih memang harus mereka diperkenalkan lebih dekat. Nah, kita tahan dulu, tapi Oh, oke. sebentar Udah kita mau akan ngomong jeda.